Halo, apa kabar semuanya? Kita masuk kembali di mata kuliah jaringan komputer, di mana kita sudah mengetahui pengertian dari jaringan komputer itu adalah menghubungkan dua simpul atau lebih agar dapat saling berhubungan. Jadi tiap-tiap komputer bisa saling berhubungan, ditambah lagi bisa dengan CCTV, perangkat-perangkat smartphone, gitu ya, laptop, PC dan lainnya bisa saling berhubungan dengan tujuan utamanya adalah dapat bertukar data sekaligus informasi dan sharing perangkat, gitu ya. Gitu adalah jaringan komputer, gitu ya. Karena kita sudah melihat sini apabila sebuah kantor belum menggunakan atau menerapkan jaringan komputer, maka akan sedikit lambat dalam proses pengeprintan atau dalam kegiatan bekerjanya itu ya. Apabila ingin ngeprint harus meminta tolong atau minta bantuan ke rekan kerjanya yang lain. Nah, ini apabila sudah menerapkan jaringan komputer di sebuah kantornya, ya, dia akan lebih mudah nih. Klien A apabila ingin melakukan pengeprintan, klien F apabila ingin melakukan pengeprintan bisa langsung mengeprint di klien A itu ya. Apabila klien A dan klien B ini sudah dikoneksikan ke jaringan dan memiliki perangkat printer, bisa dimanfaatkan secara bersama-sama itu ya. Keuntungan penggunaan jaringan komputer, penggunaan data secara bersama, aplikasi, peralatan secara bersama-sama. Akses ke jaringan menggunakan password dan pengaturan hak untuk data-data rahasia. Komunikasi antara user menggunakan email dan LAN conference, manajemen data yang bersentralisasi oleh orang supervisor atau administrator ya, untuk mengelola trafficnya, aksesnya. Nah, sistem keamanan data yang lebih terjamin karena akan dapat dikelola oleh administrator ya. Di sini kita masuk ke bentuk-bentuk jaringan. Nah, di sini ada jaringan menurut rentang geografis, ada LAN, local area network, di mana itu adalah sebuah jaringan yang berada dalam satu lokal atau satu area yang sama. Kedua itu MAN, Metropolitan Area Network, yaitu jaringan yang terhubung antar kota, berbeda kota yang dapat saling terhubung. Dan One Wide Area Network, yaitu jaringan yang saling terhubung dengan beda jarak yang lebih jauh, beda pulau, jadi bisa saling terhubung, bisa dapat berkomunikasi. Itu untuk rentan geografisnya. Komponen pembentuk jaringan ada personal komputer, media transmisi, gitu ya. Personal komputer itu PC-nya, laptop, smartphone, saat ini ada klien-kliennya ya. Media transmisinya bisa berupa kabel ataupun nirkabel, bisa menggunakan kabel koaksial, kabel UTP, kabel fiber optik ya, itu ya. Nanti kita akan mempelajari pengkabelan juga ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Network interface card, gitu ya. Yang ketiga yaitu kartu grafik untuk menghubungkan komputer dengan jaringan. Ada konektor di sini untuk konektor LAN, local area network. Biasa kita menggunakan RJ45. Dan nanti kita akan mempelajari bagaimana cara crimping kabel ya. Software jaringan. Nah, ada software jaringannya untuk menghubungkan komputer tersebut bisa saling berhubungan masuk ke dalam sebuah jaringan. Software aplikasi, apabila ada aplikasi yang dalam bentuk jaringan. Media penyimpanan
server gitu ya, hard disk dalam bentuk atau dalam kapasitas yang cukup besar. Kita masuk ke berikutnya, yaitu topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Model yang membentuk dalam sebuah jaringan lokal. Di sini ada beberapa pemilihan topologi, disesuaikan dengan kebutuhan lokasinya. Sini ada topologi bus ya. Topologi bus ini bentuknya seperti ini, menggunakan satu kabel backbone menghubungkan ke beberapa klien yang pastinya memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri ya. Apabila terputus kabel backbone ini, maka satu jaringan tidak dapat terhubung karena hanya mengandalkan pada satu buah kabel backbone di topologi bus ini. Yang pertama. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring ini adalah topologi yang membentuk lingkaran atau cincin. Jadi saling menghubung, satu klien posisi sebelah kiri dan klien sebelah kanan itu saling terhubung gitu ya. Mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya itu di sini mudah dalam instalasi. Kekurangannya pasti ada. Apabila satu kabel terputus, maka satu jaringan tidak akan terkoneksi, dan kelebihan-kelebihan lainnya ya. Topologi jaringan star. Topologi jaringan star ini menggunakan satu central switch menyerupai bentuk bintang, di mana klien-kliennya semuanya terhubung ke dalam satu buah perangkat. Tiap perangkat terhubung ke satu titik poin, ditarik tiap-tiap kabel, mempunyai kelebihan dan kekurangannya juga. Mudah dalam pengembangan jaringan. Apabila ada tambahan perangkat, maka akan mudah, hanya tinggal tarik kabel. Ada kekurangannya, biaya lebih mahal ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan yang lainnya juga. Ini bentuk topologi yang berikutnya, yaitu mesh. Tiap-tiap klien saling terhubung satu dengan lainnya ya. Di sini mempunyai kelebihan, yaitu tidak terpengaruh apabila satu klien mati, karena tiap-tiap klien saling terhubung. Maka kelebihannya satu lagi, yaitu cepat dalam pengiriman data. Kekurangannya pasti ada gitu ya. Kekurangannya banyak makan biaya. Yang terakhir di sini adalah topologi tree. Topologi tree ini menyerupai dengan bentuk pohon ya. Ini kita ibaratkan di sini pohon dengan ranting-rantingnya dan daun-daunnya itu ya, menghubungkan beberapa topologi. Itu ya, ada beberapa macam bentuk topologi ya. Nah, di sini ada tugasnya, nanti dikumpulkan. Tugasnya yaitu menjelaskan pengertian 5 topologi tersebut dan sebutkan kelebihan dan kekurangan dari kelima topologi tersebut. Itu saja. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas tugas-tugasnya. Silahkan dikerjakan. Untuk link pengumpulannya akan diberikan di WA Group ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.